Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang sedang melaksanakan tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM. Video ini merupakan subtugas keempat, yaitu menganalisis pengambilan keputusan ide bisnis. Selamat menonton. Oke, kan kita sudah nih survei UMKM, terus kita juga sudah survei pemasoknya, lalu kita sudah buat surat keterangan usaha nih. Kira-kira usaha apa ya yang akan kita buat dari survei kita itu? Ayam roll sederhana. Oh, bisa juga sih idenya. Terus kalau misalnya kita akan buat itu, kenapa sih kita harus membuat ayam roll itu? Kami perbandingan rasa gurih dengan harga terjangkau sudah dijadikan cemilan. Boleh juga sih. Terus kalau misalnya kayak gitu kan, menu unggulannya tuh apa ya kira-kira yang bisa kita buat? Gimana kalau ayam saus barbecue? Boleh juga sih, kan banyak macam saus ya, gitu kan. Tapi kita bisa tuh pakai menu unggulannya di situ. Target pasarnya siapa? Kita target pasarnya mahasiswa aja. Ya sama anak-anak Gen Z zaman sekarang dan Gen Alpha pasti suka tuh cemilan-cemilan seperti itu ya kan. Kalau gitu kita buka usahanya di mana? Gimana kalau kita buka di sekitaran kampus? Iya, karena kan target kita kan mahasiswa ya kan. Oke. Nah, kita kan sudah membagi tugas kan dari kegiatan 1, 2, dan 3. Nah, tugas 1 kan kegiatan kita survei UMKM. Nah, aku kan tugasnya membuat PPT, lalu Tugasnya edit video. Aku tugasnya membuat laporan. Nah, kalau aku kan ngetek video. kalau di kegiatan kedua kita itu kan survei pemasok. Si Fordes tugasnya Aku bagian wawancara. oke, Aku bagian PPT. PPT. Aku kebagian edit video. Oh iya, aku bagian laporannya. Terus si Santi juga bagian wawancara juga kan. Terus kan kegiatan ketiga aku itu buat surat keterangannya untuk mengajukan ke kepala desa. Dari awal kan kita ke RT atau RW kan. Terus Fordes Aku bagian ngetek video juga. oke. Aku video perjalanan. Ya. Aku kebagian edit video. Oke, berarti si Santi bagi laporan sama PPT ya kan Iya, guys. tugasnya. Berarti udah jelas ya kan tugas kita dari Iya. 1 sampai 3 ini ya kan. Oke, dalam mengambil keputusan bisnis kita tuh kan mengambil 3 analisis tuh. Ada analisis SWOT, terus 5 sama PESTA. Nah, kita mencarinya di AI dulu nih sebagai perbandingan kita nih, apakah bisa bisnis ini dijalankan atau tidak gitu kan. Nah, setelah kita cari ada nih analisisnya, kekuatannya ada. Kalau kekuatannya harganya terjangkau, sehingga mudah diterima di semua kalangan. Kedua, rasanya gurih dan praktis untuk cemilan ataupun lauk. Kalau dia bagian kelemahan, produk mudah ditiru pesaing, daya tahan produk terbatas jika tanpa pengawet. Nah, ada juga peluangnya nih. 1. Dapat dibuat berbagai varian rasa. Yang kedua, tren usaha makanan rumahan semakin berkembang. Ternyata ada juga nih ancamannya kan. Yang pertama itu karena banyaknya pesaing bisnis makanan. Yang kedua, harga bahan baku ayam itu terkadang bisa naik secara tiba-tiba, secara drastis. Nah, kalau menurut analisis dari 5 Force itu kan persaingan antar pesaing gitu. Nah, kalau persaingannya itu cukup tinggi karena sekarang tuh kan banyak tuh penjual makanan ringan dengan olahan ayam. Harganya juga ada yang lebih murah gitu kan. Terus
banyak alternatif makanan seperti burger, sosis, kebab, dan resto. Kemudian keempat itu kekuatan pemasok. Sedang karena bahan baku ayam dan tentu mudah ditemukan dari banyak pemasok. Kelima itu konsumen. Jadi ya konsumen sekarang tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan makanan. Sehingga mudah berpilih produk itu. Nah, yang ketiga itu adalah analisis Vestal nih. Nah, menurut analisis Vestal itu ada 6, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta hukum nih. Iya. Nah, kalau di politik sama ekonomi itu Kalau di politik itu ada aturan izin usahanya. Nah, yang kedua bagian ekonomi, harga bahan baku ayam dapat mengaruhi keuntungan. Kalau di bagian sosial, tren dan kekinian meningkatkan minat konsumen. Teknologi, promosi dapat dilakukan melalui media sosial. Nah, yang kelima adanya lingkungan. Penggunaan kemasan rumah lingkungan semakin diminati. Terus ada hukum. Nah, di hukum ini perlu kita adanya izin usaha dan label halal jika dipasarkan luas. Nah, kan kita sudah mencari nih analisis-analisisnya untuk bisnis yang akan kita cari nih. Dari bisnis ini kita nih dapat kesimpulannya, bisnis kita ini dapat berjalan karena sesuai dengan analisisnya bisnis kita ini lebih banyak menguntungkannya Ya. di kalangan Gen Z dan mahasiswa gitu. Ya.